saya pribadi itu sampai 110. Triglycerida gorengan. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Gun Gun Bike bersama saya Faris Johar. Dan kali ini saya membawa narasumber, juga teman saya sendiri. Boleh perkenalan Mas dari nama? Oh siap Mas Faris, terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, perkenalkan saya Dimas Okta Ardiansa. Saya berdomisili di Tulungagung juga. Kesibukannya lagi ngelola apa ini Mas? Kesibukannya tiap hari kerja Mas. Kerja sebagai karyawan swasta dan di rumah ada usaha kecil-kecilan. Oh gitu, siap. Ini tadi pas agak senggang ya Mas ya? Pas senggang, khusus buat Gun Gun Bike. Nah, dan khusus buat teman-teman nih, nanti ada tips yang super menarik buat teman-teman nih. Bocoran di awal, kita lagi ngomongin diet teman-teman, atau weight loss. Seperti yang saya kenal dari Mas Dimas itu dari dunia sepeda ya Mas ya? Siap. Mas Dimas pertama kali sepedaan tahun berapa? Saya pertama kali kenal sepeda itu dan beli di Gun Gun yaitu sepeda MTB. MTB yaitu Revex 4.1 tahun 2019. Bulannya bulan April pasnya. Itu pas udah marak Covid apa belum sih Mas? Mau Covid. Oh, mau Covid ya. Mau COVID. Pas pertama beli sepeda itu apa nih tujuannya Mas Dimas kok beli sepeda itu apa? Waktu itu. Yang pertama, tujuannya saya bersepeda itu awalnya ikut tren. Ikut tren booming. Terus kedua, setelah yang saya rasakan dari sepeda itu kok asik itu lihat view, terus lihat apa ya, pemandangan, terus bisa refreshing juga. Terus yang ketiga, yang terakhir, goalnya itu saya baca di literatur itu bersepeda bisa diet, intinya itu bisa diet ya. Itu tujuan awalnya sama kayak aku Mas. Ya. Dari ngikut-ngikut, terus bisa menikmati, terus sambil diet. Ya sama. Ini satu kesamaan nih antara saya dan Mas Dimas nih. Tujuan awalnya itu. Tapi pas waktu itu udah tahu metode-metode diet atau masih sekedar bersepeda aja Mas? Sekedar bersepeda aja. Ya. Berarti waktu itu mikirnya kayak alah pokoknya bersepeda nanti bakar kalori. Ya gitu. Bakar kalori pokoknya keringetan gitu aja. Pas waktu itu ada hasil signifikan gak Mas? Hasil signifikan nggak terlalu juga sih, karena posisinya dulu itu minum esnya tetap, makannya masih loss juga. Oh gitu. Tapi setelah itu dalam bersepeda itu malah stuck nggak naik. Beda dengan olahraga yang lain. Berarti bikin kita nggak merasa berdosa waktu makan banyak ya? Iya benar. Cocok. Bersepeda bikin nggak merasa berdosa kalau makan banyak. Terus waktu itu sampai sekarang nih, olahraga yang dirutinin Mas Dimas apa nih selain bersepeda? Selain bersepeda, saya basicnya itu dari olahraga sepak bola. Sepak bola terus sama basket. Nah, terus yang sebelum bersepeda kemarin ada olahraga yang saya senangi juga yaitu futsal. Terus kalau yang gym enggak Mas ya? Gym enggak. Terus sampai dengan sekarang yang paling fokus itu futsal sama sepeda. Pola apa aja Mas yang sampai Mas Dimas itu turun banyak banget? Dari berapa Mas? Awalnya berapa? Waktu puncak terberatnya. Oke. Awalnya dulu itu saya beli sepeda itu dengan bobot badan saya 110-an. Oh, 110 teman-teman. 110-an. Sampai dengan transformasinya itu turun
sekitar 5 bulanan ya. 5 bulanan. 5 bulanan itu stuck di 67 66. Pas turun ke 110 ke itu Mas Dimas sudah berpola atau masih kayak awal tadi, masih sekedar mancal aja? Awalnya sekedar mancal aja. Setelah saya kenal road bike dan teman-teman yang support saya untuk program diet, akhirnya saya baru tahu untuk ada ternyata namanya endurance, ada namanya cadence, ada namanya jaga heart rate, macam-macam seperti itu. Berarti circle itu sangat berpengaruh Mas ya? Berpengaruh ya. Kalau nggak support ya kita mungkin putus asa di jalan, di tengah jalan gitu Mas ya? Pasti. Kalau boleh tahu ngayuhnya itu pola apa yang dipakai Mas Dimas? Ada petunjuk-petunjuk khusus nggak sih? Oke. Kalau dalam bersepeda ini menurut pribadi saya ya, mohon maaf kalau saya salah. Intinya kalau bersepeda pingin weight loss ataupun diet itu posisinya itu kita nggak usah kejar speed, nggak usah kejar apa itu namanya temen. Yang jelas kita jaga RPM ataupun cadence itu dengan pola minim 95 minim ya. Minim 95, terus up saya pribadi itu sampai 110. Berarti itu menghajar di kardionya. Menghajar di kardionya. Terus kedua longnya kilometernya. Ya, yang jelas pastinya jaga RPM di 95 sampai 110. Terus Mas Dimas dalam satu kali riding itu punya target waktu minimal berapa? Nah, yang untuk program diet ya. Program diet itu saya target kilometer bukan jam. Target kilometer itu saya minim 55 kilo. Minim 55 kilo ya. Dalam sekali riding ya. Sekali riding. Kalaupun ya kita kan ada waktu capek, jet lag itu recovery. Nah, kalau recovery itu minim 35. Minim 35 itu. Itu nge-flat atau climb atau kombinasi? Yang jelas program diet itu untuk flat. Setahu saya itu flat. Better flat ya. Karena jaga pola cadence itu. Putaran itu tadi. Kalau nanjak sudah beda lagi. Terus mungkin aku pribadi juga pernah baca sih Mas kayak jaga zona fat loss ya. Itu di zona pembakaran itu, terus RPM itu udah pernah baca. Kalau mungkin sedikit tips untuk teman-teman yang misalnya nih belum punya sensor, biar nggak kelewat, biar kita bisa stay di zona pembakaran itu gimana Mas? Masih enak ngomong ya mungkin? Ya. Yang jelas kalau teman-teman mohon maaf belum punya sensor ataupun belum bisa beli, itu posisinya kita riding itu senyamannya kaki seputarnya, tapi jangan terlalu over. Jangan terlalu over, jangan terlalu lower. Jadi posisinya medium. Yang kita butuhkan endurance-nya itu tadi dan putaran RPM terutama. Berarti kaki serasa ngambang itu aja. Serasa ngambang. Nggak terlalu kosong dan nggak terlalu nekan. Siap. Untuk detak jantungnya? Detak jantungnya kita masih ngobrol. Masih ngobrol enak itu ya. Ya benar. Itu paling optimal untuk bakar lemak ya. Siap. Saya juga pernah sih Mas baca-baca tentang heart rate zone itu memang zona 2 ya. Paling bagus ya untuk zona 2. Paling bagus untuk dia tuh. Zona 2 itu kalau diukur nggak pakai sensor itu kita masih ngobrol sama temen tanpa terputus ya Mas ya. Aman. Ngobrol masih kayak kita nih. Ngobrol aman banget. Kalau ngobrol udah berjeda itu mungkin masuk zona 3 Mas ya. Benar. Zona 3. Kalau makin sulit zona 4 itu sih simpelnya untuk yang belum punya sensor. Perbedaan yang dirasakan dari dulu gemuk sampai sekarang ideal itu apa aja Mas perbedaan yang dirasakan? Ini yang paling signifikan ya teman-teman ya. Yang pertama dulu itu dengan bobot besar yang saya rasakan satu, sering capek ya. Terus dua, sering ngantuk, betul. Terus ketiga,
males-malesan apapun yang dilakukan. Terus yang terakhir ini paling penting, penyakit banyak. Iya. Secara pribadi dulu yang tak rasakan itu satu, saya kena kolesterol. Terus dua kena asam urat. Terus yang ketiga kena triglycerida. Triglycerida yaitu. Tapi alhamdulillah untuk gula sama tekanan darah itu saya normal semua. Penyakit 3 itu. Terus akhirnya selama dengan program diet sampai dengan alhamdulillah sekarang semuanya saya cek Kopnam setiap 1 bulan sekali Mas. 1 bulan sekali itu saya cek Kopnam itu normal, nggak ada nggak ada yang melebihi standar parameternya. Iya. Berarti emang pesan buat teman-teman kalau yang berat badan berlebih better diturunkan sampai ke ideal Mas ya. Ya benar. Penyakit kronis itu rata-rata menyerang yang obesitas ya Mas ya. Benar. Macam-macam ya yang mengintai macam-macam ya. Kayak tinggal nunggu bom waktu aja. Benar. Ya kan. Benar itu. Nah paling bagus itu ideal makan dijaga. Bukan berarti lapar-laparan gitu ya teman-teman. Tapi lebih ke makan normal, nggak berlebihan. Terus nggak tentang gula juga nggak berlebihan gitu. Ya. Bagus lah. Bukan berarti kayak makan sing dikit banget sampai kelaparan itu enggak. Jadi semua ada porsi normalnya ya, porsi idealnya. Ideal ya. Karena kalau terlalu sedikit juga nggak baik Mas. Lemes, ya. Untuk kinerja organ kita juga nggak baik ya Mas ya. Berarti tujuan Mas Dimas awal diet itu yang sakit itu ya? Ya, yang sakit itu benar. Terus yang kedua posisinya memang goal ataupun tujuan saya sampai dengan sekarang itu bersepeda itu karena diet. Bukan karena mengejar apapun yang lain. Itu pun apapun yang lain itu ngapunten bonus betul. Karena itu ya Mas Dimas. Waktu kita diet kita di zona pembakaran secara tidak langsung itu membangun fondasi aerobik kita ya. Nah, itu teman-teman poinnya. Jadi bisa kurus sama bisa bangun fondasi aerobiknya. Pasti tambah kenceng Mas ya dari hasilnya diet itu. Insya Allah pasti. Bonusnya itu. Pasti. Nah itu teman-teman. Jadi satu step bisa dapat 2 manfaat. Yang pertama berat badan turun. Yang kedua fondasi aerobiknya bagus. Kalau fondasi aerobik bagus itu pasti lebih kenceng dari kita kemarin yang belum punya fondasi aerobik. Itu Mas ya. Pasti. Kalau sekarang ini Mas Dimas lebih ke maintenance ya. Lebih ke menjaga. Menjaga itu lebih sulit. Memulai diet sama menjaga itu sulit mana Mas Dimas? Kalau saya pribadi itu lebih sulit menjaga. Lebih sulit menjaga ya? Lebih sulit menjaga. Karena kalau dari diet itu kita tujuannya keras. Tujuannya keras terus kita sama sekali no es Yunda es sama sekali gitu. Terus kalaupun sekarang udah kurus buat apa diet lagi? Wah es buah enak, es anu enak lah itu yang es teler enak. Terutama gitu ya. Nah, terutama untuk siklus cuaca ya, yang kita susah itu untuk ngapunten, saya rasakan pribadi itu di badan kurus siklus cuaca itu sangat berpengaruh. Kalau hujan ataupun dingin itu ya memang lapar. Nah, itu tapi dia. Karena nggak punya cadangan lemak itu tadi. Kalau yang posisi dulu gendut safe, aman, sangat aman. Berarti ada pola pikir gini Mas. Alah udah kurus ini makan dikit nggak apa-apa lah, khilaf dikit nggak apa-apa. Tapi kalau dikit dan sering lama-lama kan banyak Mas. Nah itu yang sulit itu Mas ya. Menjaganya itu yang sulit ya. Terus selama diet itu Mas Dimas kayak belajar kalori defisit gitu nggak? Itu hitungan kalori sehari-hari itu belajar nggak? Proses dietnya saya hitung. Saya hitung untuk takaran nasi, takaran sayur, takaran protein, takaran daging, macam-macam lah itu. Tapi untuk sekarang pokoknya karbo itu saya sedikitkan, terus proteinnya saya tinggikan. Berarti kalau sekarang lebih simpel ya, lebih
pokoknya nggak kebanyakan gitu. Pokoknya betul Mas. Benar. Karena posisinya menjaga itu tadi. Mas Dimas, ini kalau teman-teman aja ada yang minat diet kayak Mas Dimas, boleh minta nih tips dan sarannya boleh. Oke, siap. Yang pertama gini, tips soal makan, Mas Dimas ada nggak sih bahan yang dihindari, ada nggak? Yang pertama ada memang. Ada. Yang pertama saya menghindari gorengan. Gorengan. Kalaupun saya terpaksa makan gorengan, itu posisinya besoknya itu saya wajib dan harus menambah kilometer. Oh gitu. Satu gorengan itu berapa kilometer Mas? Satu saya biasanya makan itu di kilaf itu saya 3-4 ya. 3-4 itu saya nambah kilometer sekitar 10 kilo. 10 kilo ya. Nah itu. Jadi kalau hari ini kilaf, besok harus bayar hutang ibaratnya ya. Betul, biar nggak numpuk. Karena itu tadi teman-teman, dikit nggak kerasa, dikit lama-lama itu banyak itu. Nah, dari orang gendutnya orangnya gitu Mas ya. Dikit nggak kerasa, lama-lama kelihatan. Lama-lama kelihatan misalnya pas ada saudara yang lama nggak ketemu, terus tiba-tiba ketemu kita, misal setengah tahun nggak ketemu terus ketemu. Nah itu baru bisa bilang, loh kok jadi gendut atau loh kok jadi kurus. Nah itu baru ketahuan Mas ya. Kalau yang tiap hari ketemu atau kita tiap hari lihat di kaca kayak nggak terasa Mas ya. Itu dia. Terus Mas Dimas pernah nggak sih kayak merasa lapar banget gitu? Pernah. Terus ya. Menanganinya gimana? Oke. Yang pertama ketika aku lapar banget itu posisinya memang di kulkas. Itu memang saya nyetok buah. Oke. Yang pertama buah yang saya makan itu satu pepaya. Kedua semangka. Terus ketiga apa itu? Kadang-kadang apokat. Itu pepaya, semangka, apokat. Nah posisinya kalau pepaya sama semangka itu kan saya baca literatur juga itu bisa melancarkan pencernaan juga. Terus kalaupun pingin setengah karbo, nah itu saya makan apokat. Ya. Gitu. Terus kembali lagi tips olahraganya tadi berkendara minimal 55 kilo ya. Minim 55. Mas Dimas menetapkan standar minim segitu. Terus dengan putaran kaki yang sedikit kencang sampai 95 itu mungkin seperti yang saya bilang tadi teman-teman, kita itu merasakan dimana nggak terlalu kosong dan nggak terlalu neken ya Mas ya. Itu pokoknya dicari nyamannya dan bokong nggak gini-gini Mas ya, nggak sampai naik gitu. Nah dicari nyamannya. Terus itu tadi heart rate juga dibatasin. Kalau yang belum punya heart rate berarti ya kayak masih bisa ngobrol lancar sama temennya tanpa jeda. Nah itu paling bagus untuk penurunan berat badan. Terus gini, kita kan tahu Mas itu sibuk. Ibaratnya kerjanya dan bisnisnya di rumah itu kayak memakan waktu olahraganya Mas Dimas. Oke, siap. Kalau waktu olahraga saya sesempatnya setiap hari juga itu setelah, mohon maaf saya kan orang muslim. Saya setelah subuhan. Setelah sholat subuh sampai dengan jam masuk anak sekolah. Itu sekitar jam jam anak sekolah kan setengah 8. Itu maksimal saya jam 7. Jam 7 harus stay di rumah lah ya. Stay di rumah. Itu dapat sekitar kan 2 jaman lah ya. 2 jam insya Allah dengan olahraga bersepeda itu bisa menempuh ya sekitar 50. Betul. Berarti nggak ada sebenarnya alasan kayak nggak ada waktu untuk olahraga itu nggak ada. Tergantung niat pribadi masing-masing. Kita bisa memprioritaskan hal itu nggak gitu, Mas ya. Terus memang kedua, mohon maaf, itu untuk olahraga itu memang capek. Posisi capek, kesel, males.
wah engko mesti keringetan sing apa ya, ndak enak lah intinya. Tapi tergantung lagi ke kitanya sendiri masing-masing. Kalau kita sudah niat, sudah mematenkan diri, aku harus bersepeda ataupun olahraga. Kalaupun ndak olahraga ndak sepeda, saya nanti akan naik badan, berat badan akan naik. Ya itu dengan pola niat seperti itu saya mau ndak mau harus sepeda. Dan kesehatan itu aset masa depan, Mas. Ya, bener, betul nggak? Bener. Apalagi gini. Inti ini sugiyo koyo apa lek jenenge loro wis renek ajine. Betul. Kan itu. Gini Mas, di negara kita ada semacam culture atau stereotype pemikiran orang-orang, katanya kalau gendut itu sukses, makmur. Itu Mas Dimas gimana tuh? Awalnya memang teman-teman gitu. Iya. Awakmu pantesan gede loh, pantesan gede miayeni. Iya. Terus kedua mosok tanda kutip bos kok awake cilik ndak pantes opene awakmu pantes kok kulit tukang kayak gitu. Anak-anak bercandane memang gitu. Tapi tergantung kita memaknai ya. Iya. Kita memaknai, terus kedua posisinya kita ya have fun aja dengan posisinya dengan badan sekarang. Sudut pandang kehidupan masing-masing Mas ya. Iya, benar. Iya. Saya sendiri juga gitu, di lingkungan atau keseharian tuh juga sering dapat gitu Mas. Karena saya juga dari gendut gitu Mas, tapi 80 kilo, sekarang stay di 60 kan. Juga mempertahankan di 60 itu juga sering sih nerima kayak yang badannya kecil kayak orang susah gitu, sering Mas. Jadi gini teman-teman, dulu aja ibaratnya waktu susah pun saya juga gemuk. Berarti gemuk itu bukan berarti susah, bukan berarti bahagia. Betul nggak Mas? Benar. Nggak bisa dijadikan tolak ukur. Jadi untuk teman-teman yang diet, misalnya sampai turun banyak nih dari gemuk ke ideal, nggak usah minder ketika dapat pandangan sosial. Sosial. Karena gini, kesehatan kita kan nggak ditanggung orang lain ya teman-teman. Nah itu, jadi kita di sini kita menjaga diri kita sendiri. Nah soalnya kalau kita menetapkan standar orang, misalnya bos harus gendut, kalau sukses harus gendut, kita yang rugi Mas, betul? Iya pastilah. Karena kembali lagi, mohon maaf, gendut sarang penyakit. Betul. Selain sarang juga diintai ya Mas ya. Diintai yang sakit-sakit yang kronis ya Mas ya. Oke. Nah itu tadi tema dari podcast Gunung Baik hari ini, dan semoga apa yang disampaikan Mas Dimas bisa menginspirasi orang banyak ya. Amin. Saya sendiri juga terinspirasi, soalnya saya tuh naik turun juga Mas. Kadang naik, kadang semangat lagi untuk turunin, tapi kadang kilaf lagi. Nah, harapannya kita teman-teman di sini makin sehat, makin bugar semua. Nah gitu. Sekian dulu podcast hari ini. Saya Faris Johar berpamitan, dan rekan saya Dimas Oktariansa juga berpamitan. Terima kasih ya Mas Dimas sudah berkenan hadir di podcast Gunung Baik. Siap. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Siapa tahu nanti Mas Dimas ada tips dan trik lagi yang disampaikan ya. Siap. Untuk teman-teman jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman yang lagi gendut dan pengen diet. Betul Mas? Siap. Untuk teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan wajib share nih untuk teman-teman yang lagi gendut pengen kurus. Siap. Oke? Terima kasih teman-teman. Bye.